kembali dalam Selamat Pagi Indonesia. Nah, bagi Anda, khususnya para gamer, apalagi Anda yang suka main game Free Fire, ada sesuatu yang berbeda. Pada hari ini yang sudah dirilis adalah karakter baru yang dapat menjadi pilihan Anda. Apa sih karakter barunya? Ayo kita lihat dan saya yakin pasti familiar bagi Anda. Alias Jota Slim yang dirilis di server global pada hari ini 16 Maret 2020. Jota akan menjadi karakter lokal Indonesia pertama yang dapat dimainkan oleh pemain di seluruh dunia. Melalui karakter Jota diharapkan dapat memperkenalkan Indonesia kepada pemain Free Fire di seluruh dunia. Sniper. Alah, kupu. Musik semua. Wow. Nah, bagaimana bisa seorang Jota Slim masuk ke dalam karakter game, dan ini adalah pertama kalinya seorang tokoh Indonesia atau di Asia, seorang tokoh yang ada di kehidupan sebenarnya menjadi karakter di sebuah game. Saya akan langsung bertanya kepada Jota Slim dan juga produser Garena Free Fire, Christian Wihananto. Selamat pagi, Jo. Selamat pagi. Thank you so much for coming. Selamat pagi, Chris. Selamat pagi. Thank you so much for coming. Apa kabar? Thank you for having us. Terima kasih. Yeah. Saya sangat menghargai, walaupun kita disuruh social distancing sekarang, Yeah. tapi kalian hadir di sini. Thank you so much for that. Thank you. Thank you Saya akan for mulai dari gimana ya? Saya mulai dari Jo dulu deh. Boleh. Bagaimana bisa seorang Jota Slim dari karakter asli di kehidupan sebenarnya sebagai aktor, sebagai fighter, sebagai atlet. Saya pernah nonton loh. Jota Slim kan meraih medali emas SEA Games. Ya. Bener kan? Pernah. 2099. 2009. 99 waktu saya 99 masih ya? 16 tahun. Ya kan, berarti atlet juga menjadi sebuah karakter game sekarang. Ya, abis ngobrol sama teman-teman di Free Fire, karena waktu mereka bawa ide itu, aku sih langsung ngerasa serius nih ya, you guys kidding, ini emang pernah dilakuin sebelumnya atau enggak? Jadi di approach. Ya, di approach, dan kita discuss, dan mereka mau bawa karakter Joe in the real life, tapi bisa dimainin di game, Yeah. dan dengan nama Jota. Yeah. Terus aku bilang, jadi skillnya apa ya? Skill semua yang aku kuasain di dunia nyata, which is Judo, enggak? martial arts, and Yeah. then I did a lot of action movies. Jadi itu semua orang yang nonton di film, dia akan ngerasa relate terhadap karakter yang ada di Free Fire Jota ini. Which is, I think that's a great idea. It was a dream since I was a kid kan, untuk karena aku gamer, right? Yeah. I grew up playing a lot of games. Mainnya apa dulu? Street Fighter? Enggak? Dari zaman dulu kecil tuh ya Mortal Kombat, Street Fighter. Zelda, Mortal Street Kombat, Fighter, yeah. Which is dream come true as well. Mario Brothers, ya. Yeah. Jadi sekarang bisa sebagai gamer dan karakternya ada di game, bisa dimainin sama teman-teman gamer di seluruh dunia. That's huge. Thank you for the opportunity, Free Fire. Happy to have it. Yes, ini menurut saya luar biasa sekali karena pertama kalinya Chris sebetulnya. Pertama kalinya di Asia kamu bilang. Yep. Di Asia, seorang tokoh asli kemudian dibuat sebuah karakter di dalam game. Yes. Kenapa? Why? Kalau ini buat kita adalah jenis salah satu lokalisasi ya yang kita ingin kembangkan untuk gamer-gamer kita, especially gamer-gamer di Indonesia. Mereka punya sense of pride yang tinggi akan Indonesia sendiri. Jadi menurut kita lokalisasi itu sangat penting. Salah satunya adalah membuat lokal karakter. Sense of pride yang tinggi terhadap karakter Indonesia, terhadap anything Indonesia. Avatar Indonesia. Iya, tempat-tempat Indonesia, battleground Indonesia. Ya betul. Jadi kita mau cari satu entry point di mana kita bisa melokalisasi Indonesia ke dalam satu game yang global. Gitu. Yeah. Salah satunya waktu itu kita memikir dari beberapa angle. Yang paling cocok adalah sebenarnya go from movies perspective. Jadi waktu itu kita go through a lot of candidates. Sebenarnya Joe stood out banget karena dia ada history playing martial art, action movies, dan juga dia juga pernah jadi atlet. Jadi kita lihat, wah ini it's everything that we want our game to represent. Pertanyaan saya, kenapa Jota Slim? Kalau kamu bilangnya movie fighter, misalnya aktor fighter, ada di luar Joe. Jadi yang lain juga ada di luar Joe. Kenapa Jota Slim? Nggak ada kemungkinan kita bakal ada character. Cuman Jota Slim ini differentiates himself karena dia juga udah mendunia. He goes to Hollywood. Menurut kita juga mesti mencari satu karakter Indonesia yang bisa mendapatkan global appeal, global taste. Gitu. Dan waktu itu kita merasa Joe ini sangat cocok.
Terus kayak gitu kita juga initial conversation, kita juga kan pengen cari seorang brand ambassador, seorang partner yang juga gamer gitu kan, yang biar culture fit gitu. Dan waktu pertama kali ketemu Jo, oh wow, dia gamer banget. Iya, dia gamer banget ya. Seberapa gamer sih Joe Taslim? Gamer are you? Gini, sibuk kan, baru pulang dari luar negeri syuting, baru mungkin bentar lagi bisa pergi lagi ke luar negeri syuting. Seberapa gamer ya? Seberapa gamer Dimana mungkin waktunya? cukup signifikan, di mana waktu aku syuting kemarin di Australia, mostly dimanapun di luar negeri tuh yang bawa konsol game ke trailer tuh kayaknya cuma aku deh. Bawa konsol game ya? Iya. Box segitu gede. Sampai harus nanya, ini HDMI-nya dicek dulu, TV-nya kompatibel nggak segala macam. Itu kayaknya cuma Ada aku yang gambar nanya ke HDMI-nya produksi nggak, gitu. Dibawa, di sela-sela nunggu, makan siang, segala macam, main game. Dan teman-teman aktor yang lain tiba-tiba, oh, that's a good idea. Semuanya pada nongkrong di trailerku gitu. Jadi I think that's quite a gamer kalau aku bilang sih. Compared to the other actors yang emang they don't do that. Iya, tapi oke, kan udah dewasa nih, ya kan gini. Kalau gamer, ini persepsi orang ya, bukan persepsi saya. Persepsi orang kalau gamer anak kecil wajar, gamer remaja, gamer apa. Tapi kan orang dewasa ya, anak udah berapa? 3 ya kalau nggak salah. Iya, anak udah 3. Terus masih gamer itu, how do you feel? Seberapa dewasa casingnya, di dalamnya tetap anak-anak. Iya. Itulah saya. Aduh, bener Itu nggak bisa dipungkirin karena emang ada orang nggak suka main game ya. Tapi sekarang game itu berkembang luar biasa, udah jadi profesi. Dan saya sangat bersyukur dengan perkembangan e-sport juga sekarang, which is I think it's great karena zaman dulu kita main game seakan-akan distraction terhadap edukasi. Betul. But now game udah jadi profesi. And people make a lot of money if they're good playing games. Industrinya juga udah besar. So I'm grateful as a gamer and watching this industry is growing so fast. Oke. Setuju nggak Chris? Kalau sekarang kita ubah persepsi orang mengenai e-sport dulu nih. Kalau sekarang e-sport itu adalah suatu industri yang besar, menjanjikan, pekerjaan menjanjikan, dan juga beneficial bagi siapapun yang main. Industrinya menjanjikan, besar menurut kita bisa lebih besar lagi. Tapi yang kita lihat industri ini climbing very fast. The growth is exponential. Jadi kita sangat optimis tentang industri ini. Gitu. Jadi sekarang kalau kita lihat dari industri ini, demand untuk orang nonton e-sportsnya ada, pemain nonton e-sportsnya ada. Tapi mungkin kita lagi menunggu beberapa titik di mana itu akan menjadi lebih besar lagi. Seperti infrastruktur, kalau infrastruktur negara untuk nonton YouTube, data di internet segala macam menjadi lebih accessible ke orang-orang, atau mungkin satu hari e-sport ditayangin di TV free to watch buat semua orang, itu viewershipnya juga akan naik lagi dan itu perkembangannya akan masuk ke another level. Kita juga lihat dari segi pengembangan handphone, pengembangan equipment, mereka juga kan tambah lama tambah canggih. Kalau suatu hari ketemu satu titik di mana handphone itu udah cukup canggih untuk menampilkan satu game yang lebih hebat lagi, e-sportsnya jadi lebih seru lagi, itu pun juga akan boost up the industry even more karena the quality of the content bakal menjadi lebih baik, sangat lebih baik. Oke, kalau sekarang kan ada tren nih, Mas Jo, Jo, ada tren kalau seandainya para selebritis yang juga gamer ternyata bukan hanya Joe Taslim, ada juga beberapa, dan mereka buat tim. Senyum. Jawabannya setelah jadi komersial, tetap bersama kami. Ya, kami sebelum saya tanya jawaban dari Joe Taslim, apakah kemungkinan menjadi gamer profesional dengan membuat tim, saya tampilkan dulu ini ada data-data siapa saja yang kemudian selebritis yang kemudian menjadi gamer dan juga ada beberapa di antara yang mempunyai tim. Itu adalah bagaimana gambaran dari industri, tapi nanti saya tampilkan yang teman-teman artis yang punya game. Kenapa tertawa? Ya emang udah banyak yang kayak ngasih masukan kenapa nggak bikin tim aja segala macam. But
For now, I think masih harus belajar dulu bisnisnya seperti apa, bisnis model seperti apa, and then I'm pretty busy with the actor activities, jadi not soon, but I'm thinking about it. Mungkin setelah agak relax dikit, pengen jadi manajer e-sport, that's actually pretty cool though. Oh gitu, Tapi Free makin Fire seru dong ya. Gua hire ntar good players dari Free Fire mana, pengen rekrut semuanya. Ya, rekrut, scouting, latih, Itu butuh, manage. effortnya cukup banyak, nggak cuma nama doang. You wanna be really involved and you know, be with them, stay with them, like a good manager gitu. Betul. Kan. I'm not just as owner. Ya. I think sekarang belum lah, tapi I'm thinking about it pretty serious though. How soon? Like 2 tahun lagi, 3 tahun lagi? Selama masih quite busy as an actor, it's very hard to distract myself karena kerjanya cukup banyak yang harus dilakuin, persiapin. Tapi mungkin setelah nggak begitu sibuk bisa. Yes, ini berarti kan yang dikatakan oleh Chris, industrinya akan jauh lebih besar lagi, melihat potensinya. Sekarang aja Joe aja mau berpikir untuk membuat klub, menambah level kompetisi. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Ya kan, berarti Indonesia ini punya potensi yang besar sekali, apalagi dari sisi gamer, dari sisi para gamer entusias, game entusias. Dari sisi pasar Indonesia sangat menjanjikan sih, karena kita lihat dari segi population aja Indonesia kan is number one in Southeast Asia, number 5 in the world. We see Indonesia as a potentially one of the biggest market, one of the biggest gaming market. Betul. Yang berpotensi gitu. Iya. Nah, kalau bicara Jota lagi, Jota dipilih, kan Free Fire kalau tidak salah saya baca 450 juta registered user, betul nggak? Iya. Iya kan, 450 juta registered user dari seluruh belahan dunia. Nah, Jota ini kan dari Indonesia. Nah, kenapa kalau misalnya kita targetnya dunia, kenapa milih dari Indonesia? Kenapa tidak milih dari, I don't know, Amerika, Karena kalau kita lihat game ini kan dimainkan kan di mana aja gitu kan. Dan sebenarnya tuh di Indonesia secara population juga sangat besar gitu. Yang main game ini dari Indonesia tuh banyak. Jadi untuk saya tuh lebih ke cater ke Indonesian players ini gitu, yang akan merasa bangga, yang akan merasa ter-engage dengan adanya karakter-karakter lokal. Indonesia itu salah satu market kita yang paling menjanjikan, yang paling besar. Jadi menurut saya Jota ini sangat relevan. Tapi secara desain, secara appeal dia pun juga global gitu. So it fits the global taste. Oke. Tapi ini menjadi pertanyaan orang, ada tidak sih unsur-unsur Indonesia di avatarnya atau unsur-unsur kata-katanya? I don't know. Ada tidak unsur Indonesia ya? Kita jadi mendiskusikan, kita diskusi tentang Jota ini udah sekitar berbulan-bulan. Jadi waktu pertama kali ketemu Joe, dia juga cepat bilang, ya, berarti 4 bulan itu? You know, in mobile industry everything going on so fast. Yes. Tapi for instance karakter ini adalah karakter Indonesia, dia born di Indonesia. Dalam VO-nya sendiri juga dia ada Indonesian line gitu. Dia ada Indonesian line-nya apa? Joe's famous line, hantam mereka. Iya, dari Fast and Furious. Iya. Right? Jadi kita benar-benar pengen bikin karakter ini seperti alter ego Joe Taslim, semirip-miripnya lah. Gitu. Jadi karakter ini juga punya angka 23, which is angkanya Joe banget gitu. Jadi Joe's born and the character shares the same birthday as Joe Taslim. Oke. Apa permintaan Joe Taslim untuk karakter ini? Spesifik, mintanya seperti apa? Sebenarnya yang waktu kita ngobrol, pesan aku cuma nitip satu hal aja, kalau emang karakter dari Indonesia dan bisa dimainin di seluruh dunia, identity of hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia itu harus kuat, which is they did that with the costume, ada merah putihnya, and then dia kelahiran dari Palembang, Sumatera Selatan Palembang, which is I'm very proud as a Sumatran gitu. And then hal-hal itu akan dilihat, biodata itu di seluruh dunia akan lihat bahwa karakter Jota ini kan kalian juga ada karakter dari Jepang segala macam, dan Jota ini dari Indonesia, kelahiran Sumatera, dan ada merah putihnya, and then ada bahasa Indonesia ya, which is that's really ada cool. makanan kesukaannya nggak? Pempek? I don't know. Someday, who knows? Someday, you know. Ya, dia makan sesuatu energi itu pempek Palembang. Pempek Palembang, ya bagus You kan. gotta Di put a lot of trivianya juga ada Indonesian in global platform ya. Ya berarti itu kan, harus ada sentuhan itunya. Kalau sendiri sentuhan skill martial art-nya ada tidak sentuhan-sentuhan Indonesia, which is Joe kan menguasai banyak sekali mixed martial art kan, tidak hanya satu disiplin dari ilmu bela diri. Ada tidak keluar di situ?
Ini di mungkin secara desain itu kita lihat mix martial art Joe as a martial artist to be Yeah. the main inspiration sih Yes. behind the skill gitu. Jadi skillnya Jota ini dia itu close combat. Yes. Dia akan kalau dia memakai senjata yang buat close combat Yeah. dan dia melakukan close combat dan dia mengalahkan satu musuh gitu, Yeah. dia langsung bisa regain health. Jadi tambah semangat setiap kali dia mengalahkan musuh, dia langsung tambah semangat gitu. Di ini kita mikir wah ini jauh banget sih. Ini jauh banget Iya nih. badak banget sih. Dia Rusher. pesto, rush, Iya. Bener. wah makin semangat. Dan gitu. selama ini kita nggak pernah lihat Joe Taslim di luar close combat kan. Semuanya filmnya di close combat kan. Berarti pas sesuai dengan Joe sesuai Taslim. dengan karakter dia, he's a rusher kan. Iya. Dan dia juga ya ngomong kasarnya kapal selam aja dimakan sama dia, apalagi orang gitu. Empe-empe. Bukan kapal selam ya. Iya kapal selamnya dimakan. Oh seru banget ya. Kalau saya dengar terakhir adalah Pesta Jota kalau tidak salah. Ya. Benar nggak sih Pesta Jota? Ya. Yang akan berlangsung dari Jota sekarang. Party. Jota Party. Ya. Berarti apa maksudnya? Jadi karakter ini akan global release tanggal 18, tapi khusus untuk pemain-pemain Indonesia kita adakan early release dari tanggal 16. Jadi hari ini karakter Jota ini udah bisa didapatkan di dalam game Free Fire. Yes. Dan dalam game Free Fire ini sebenarnya ini karakter premium gitu. Jadi Oke. Jadi mesti ada certain level yang harus di-achieve. nggak di seluruh dunia, harus dibeli gitu. Oke. Dengan harga yang lumayan premium, Ya. sekitar lebih 400 sampai 500 ribu. Ya. Tapi kalau khusus untuk pemain-pemain Indonesia, dia bisa ngikutin event kita, Jota Party, Ya. di mana selama 2 minggu bakal ada in-game event, dia bisa mendapatkan Gratis. karakter Jota secara gratis. Wow. Jadi ini kita punya effort untuk spread the word gitu ya. Yes. Biar semua orang bisa nyobain karakter ini, nyobain Ya. karakter Indonesia, Ya. rasa bangga menjadi orang Indonesia, Betul. rasa bangga ada orang Indonesia yang dalam game mereka. Yes. Dan yang akan mendunia. Betul, dan asiknya adalah semua pemain Indonesia Free Fire pakai Jota. Siap. Iya dong, kan Semua kalau dilihat jadi dari mana? Joe. Dari Indonesia, dari Palembang. Ya. Pertanyaan terakhir saya sedikit saja, berarti Jota tidak yang terakhir kan? Jota yang pertama. Next ada lagi yang diincar. Untuk Kita tetap aja, kita sangat komit untuk melokalisasi konten-konten Indonesia. Mungkin sekarang karakter, mungkin juga Nixon Avatar, mungkin Yes. nextnya Yeah. kalau bisa building maybe, Yes. architectural kayak Yeah. Indonesia kan banyak Betul. hal-hal yang sangat Tidak hanya indah karakter gitu kan. pemain Tidak hanya ya. karakter. Oke, Joe, closing statement terakhir, apa yang diharapkan dari tokoh ini dapat dimainkan oleh gamer seluruh dunia, khususnya tapi bagi orang Indonesia? Ya pastinya juga karakternya jadi kebanggaan semua gamer Free Fire di seluruh Indonesia, dan pastinya akan lebih mengenalkan Indonesia pasti untuk gamer Free Fire global. And then karakter ini pastinya jadi karakter yang sangat keren, tapi balik lagi Free Fire itu ketangkasan ya, keterampilan yang emang harus sensor motorik, sensoriknya harus bagus. Jadi para gamer harus terus main game, latihan terus dan bisa jadi prestasi ke depannya, bisa mengangkat keluarga, bisa jadi profesi. Dan itu harapan saya, game itu bukan cuma sekedar game, orang bisa main game, jago, and then bisa do something more. And then with karakter Jota sebagai salah satu bukti bahwa Indonesia bisa. Betul. Jadi pesannya Joe adalah main game lah selagi kalian bisa, tapi tanpa meninggalkan tanggung jawab. Karena kalau kalian jago bisa masuk timnya Joe Taslim. 3 tahun lagi. Betul kan Joe kayak gitu ya? Thank you. Thank you so much. Sama-sama. Joe Taslim, thank you so much. Chris, thank you so much. Terima kasih. Dan terima kasih lagi untuk membawa nama Indonesia kemanapun kalian melangkah. Thank you so much for that.